ada banyak sekali. Kemudian ketika kita sudah punya ide, ya kan, kita mau mengeksplor lebih dalam lagi, kita harus bisa sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita harus pastikan ide kita itu apa gitu. Dan cara untuk mengujinya adalah dengan menguji ya, apakah kita sudah bisa menentukan logline. Logline itu apa? Inti cerita dalam satu kalimat. Logline menjadi fondasi paling dasar dalam menyusun bangunan cerita. Nah, ini jadi penting karena kalau tidak seperti ini, kadang-kadang kita punya ide yang seolah-olah itu ide luar biasa, dahsyat, tapi sebenarnya kita nggak fokus mau cerita apa. Misalnya, cerita saya mau bikin film perang, pokoknya perangnya keren banget, perang dunia pertama gitu. Jadi zaman dulu itu jenis senapannya nggak sama kayak sekarang, jenis senapannya berbeda. Kemudian, nah waktu itu namanya perang dunia satu ya, itu yang mati ada banyak banget. Jadi waktu itu memang ada konflik antar negara satu dengan yang lain gitu. Nah ini nanti tokoh utamanya ada dua tapi satu mati gitu. Pokoknya visual efeknya keren banget. Misalnya, seseorang punya ide cerita, ya panjang, bulat-bulat, tapi intinya apa nggak jelas gitu. Nah, hal-hal semacam itu tuh sering saya dengar ketika ya saya bertemu dengan teman-teman yang memang baru proses awal belajar, seolah-olah ada sesuatu yang memang meluap-luap di dalam kepala, tapi kalau ditanya, tokohnya siapa sih gitu, dia masih bingung tokoh utamanya siapa gitu. Nah, ini apa namanya? Ini harus kita mencari cara ya biar bisa fokus, yaitu dengan logline. Nah, logline itu bagaimana kita ini ada yang mau masuk ya. Maaf saya terlambat meng-admit. Oke. Silakan untuk yang baru bergabung. Jadi begini, kita lanjut lagi ya. Untuk yang untuk yang baru bergabung, langsung menyesuaikan diri ya. Saya baru menjelaskan tentang ide dan sekarang kita akan lanjut ke logline. Logline intinya adalah ketika kita sudah punya ide, kemudian ide perlu dirumuskan dengan dengan lebih fokus lagi, maka kita masuk ke tahapan logline ya, tahapan logline. Nah, untuk bisa membuat logline yang kuat, kita pertama kali harus bisa menentukan siapa tokohnya, kemudian kita harus bisa mengenali persoalannya, kemudian kita bisa memahami keinginannya. Ketika ini belum bisa kita tentukan, kita pasti akan bingung menentukan logline. Gitu. Nah, kemudian untuk menguji bahwa kita memang benar-benar sudah menguasai apa yang akan kita ceritakan, maka kita harus bisa menceritakan itu semua dalam satu kalimat, gitu. Dalam satu kalimat. Nah, itu yang namanya logline harus seperti itu. Nah, aktivitas untuk kemudian merumuskan dari ide kita yang liar, yang melebar kemana-mana, kemudian merumuskan logline itu seringkali bukan langkah yang sederhana, karena kadang kita harus mereduksi banyak hal gitu, ide-ide yang tidak tidak masuk akal kita singkirkan sampai kita fokus pada apa yang menjadi inti dari cerita kita. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh, saya berikan contoh logline ya, logline satu kalimat. Nah,
Di dalam logline ini kalau kita pelajari lebih lanjut, lebih detail, apa yang tadi saya sampaikan 3 poin, yaitu siapa tokohnya sudah jelas di sini, siapa tokohnya, kemudian apa namanya, dia punya persoalan apa, itu sudah jelas di sini dalam satu kalimat yang panjang. Misalnya kita bicara soal logline-nya film 1917. Cerita tentang Kopral Inggris yang menempuh perjalanan berbahaya melewati wilayah musuh untuk menyampaikan pesan kepada pasukan di garda depan agar menghentikan serangan dalam rangka mencegah jatuhnya banyak korban. Nah, tokohnya jelas Kopral Inggris itu, kemudian dia ingin menghentikan serangan dalam rangka mencegah jatuhnya banyak korban. Nah, memang ada ancaman bahwa pasukan garda terdepan itu ya terancam akan tumpas ketika melakukan serangan. Maka itu harus dicegah. Dan di sini tokoh utamanya memiliki keinginan untuk menghentikan itu. Keinginan untuk berjuang memenuhi perintah sang komandan ya, menempuh perjalanan berbahaya seperti itu. Dan di sana juga ada potensi konflik karena perjalanannya itu melewati bahaya, melewati wilayah musuh gitu. Nah, kemudian contoh yang lain di film Ziarah itu cerita tentang Mbah Sri, seorang nenek 95 tahun, menempuh perjalanan panjang mencari makam suaminya yang hilang di masa perang kemerdekaan dengan satu tujuan sederhana. Ia ingin dimakamkan di samping makam orang tercinta. Tokohnya jelas Mbah Sri, seorang nenek 95 tahun. Persoalannya juga jelas. Persoalannya itu adalah karena suaminya hilang di masa perang dan dia tidak tahu di mana makamnya, ya kan? Sementara dia punya keinginan juga jelas, di masa tua dia ingin mencari tanah terbaik untuk dimakamkan. Dia ingin dimakamkan di samping makam orang tercinta. Nah, ini keinginan tokoh. Nah, keinginan ini kemudian mendorong tokoh untuk mendorong tokoh untuk melakukan perjuangan. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut lagi, sebenarnya ketiga poin ini ada semuanya di sana. Tokohnya apa, persoalannya apa, kemudian dia ingin apa. Itu jelas ya. Nah, ketika kita sudah menemukan tokoh, kemudian kita sudah bisa fokus. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, sebaiknya kita menguji dulu apakah karakter dalam ceritamu sudah cukup kuat. Gitu. Apakah kita sudah menemukan karakter yang menarik di situ? Apakah tokohnya unik? Apakah tokoh ini bisa membuat penonton untuk bisa berempati? Nah, sebaiknya kita pertimbangkan dulu. Nah, ketika teman-teman ingin mendalami secara khusus tentang karakter, sebenarnya kalau kita bicara soal karakter dan ini kemudian saya bahas panjang, ini bisa jadi satu topik tersendiri. Mungkin di waktu yang lain saya akan membuat kelas yang lain yang intinya adalah bagaimana membuat karakter yang kuat gitu. Bagaimana caranya? Ada sejumlah metode. Kemudian bicara karakter, selain membuat karakter yang kuat, kita juga perlu mempelajari tentang relasi antar karakter itu juga ada ilmunya gitu. Agar cerita dengan dramatika yang kompleks itu masing-masing tokoh punya peran dalam membangun dramatika. Mungkin kita udah tahu apa itu antagonis, protagonis gitu. Tapi di dalam bangunan cerita tidak hanya itu, ada yang namanya kontagonis yang itu membantu antagonis ya. Ada yang namanya guardian, ada kemudian tokoh yang memberikan pertimbangan emosional, ada tokoh yang memberikan reason ke tokoh utama, ada sidekick di samping tokoh dan sebagainya. Saya akan membahas karakter ini di kelas yang lain ya. Kemudian kita langsung coba lanjut saja ke sinopsis. Kalau soal definisi sinopsis apa? Saya pikir teman-teman sudah cukup tahu karena ya sehari-hari kita membaca sinopsis. Tetapi perlu, kalau kita bicara sinopsis dalam konteks pengembangan naskah,
teman-teman harus tahu bahwa ini berbeda dengan sinopsis dalam konteks marketing.